Hai guys, Bang Wiguna di sini. Baik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Kuharap baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan video kali ini gue akan mereview sekaligus nyeritain seluruh alur cerita film yang berjudul Against the Sun yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan bertahan hidup 3 tentara Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan pesawat saat Perang Dunia II. Mereka terapung di lautan lepas tanpa makanan dan minuman. Dan film ini berdasarkan kisah nyata loh. Seperti apa kelanjutannya? Nah, seperti biasa buat kalian yang suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan 3 pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Dixon, Aldrich, dan Tony. Mereka sedang terbang melewati samudra yang luas. Ternyata mereka sedang diberikan misi untuk melakukan pengeboman terhadap tentara musuh yaitu Jepang. Namun, ketika sedang melewati samudra itu, mereka menyimpang dari jalur yang ditentukan dan kehabisan bahan bakar. Dixon mencoba untuk menghubungi markas dan meminta navigasi bantuan segera, namun salah satu dari mereka yaitu Aldrich mendengar orang Jepang berbicara di radio. Mereka akhirnya karena takut posisi mereka ketahuan, Aldrich mencabut kabel jack tersebut supaya orang Jepang tidak bisa mendeteksinya. Di sisi lain, bahan bakar yang semakin menipis, Dixon menyuruh Tony membuang persenjataan di pesawat itu, supaya memperingan pesawat itu dan otomatis bahan bakar menjadi irit. Mereka terus berusaha menghubungi markas, namun tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Dixon yang putus asa memutuskan mendaratkan pesawat itu di atas permukaan air. Singkat cerita, ketika sudah mendarat, mereka berusaha keluar dari pesawat itu dan mengembangkan sebuah perahu balon. Namun, ketika perahu itu mengembang, posisinya malah terbalik dan akhirnya mereka dengan susah payah mengembalikan perahu itu ke posisi yang seharusnya. Setelah perahu tersebut terbalik, mereka semua naik ke perahu itu dan tertidur. Scene beralih ke keesokan harinya, hari pertama di samudra itu. Mereka saling berjaga untuk melihat siapa tahu ada bantuan pesawat atau kapal yang mendekat. Lalu beberapa saat setelah itu, Aldrich melihat sebuah titik seperti pesawat di atas langit. Dixon mengira itu burung, namun Aldrich yakin itu bukan burung karena sayapnya tidak bergerak layaknya seperti burung. Ketika Dixon melihat titik tersebut, ternyata itu memang pesawat bantuan yang sedang mencari mereka. Mereka berusaha memanggil pesawat itu, namun sayangnya pesawat itu tidak melihatnya dan meninggalkan mereka. Aldrich berkata kepada Dixon mungkin akan ada pesawat lain yang mencari mereka kembali. Namun Dixon menjawab, kita berada di medan perang dan ini adalah perairan wilayah musuh, jadi gak mungkin teman kita melintas kembali. Dan hal yang lebih buruk adalah tak ada makanan dan minuman. Mereka akhirnya yang semakin kebingungan karena gak mungkin bertahan di samudra itu tanpa makan dan minum. Lalu setelah itu Dixon menyuruh temannya untuk mengumpulkan semua barang yang mereka punya karena siapa tahu dapat berguna suatu saat. Waktu pun terus berlalu, di mana diperlihatkan Dixon tertidur dan bermimpi buruk hingga menyebabkan dirinya terbangun. Lalu ketika sadar, Dixon melihat Tony dan Aldrich sedang mengobrolkan sesuatu. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Di sini mereka mulai bertukar cerita tentang makanan asal daerah mereka dan keluarga mereka. Mereka berharap ingin sekali segera kembali ke rumah dan ingin melihat keluarga mereka untuk sekali lagi. Setelah mengobrol, mereka pun bertukar sip untuk menunggu bantuan datang. Singkat cerita, ketika Dixon berjaga sip, dia kehausan dan meminum air kencingnya sendiri. Kebayang banget tuh rasanya gimana. Oke, lanjut. Scene beralih ke keesokan harinya. Mereka masih saja tidak menemukan bantuan. Di sini mereka yang sudah semakin kelaparan, Aldrich mencoba memancing ikan dengan merakit pancingannya menggunakan alat-alat seadanya. Setelah pancingan itu berhasil dirakit, Aldrich pun mulai memancing. Namun ketika mendapat sambaran ikan, malah pancingannya yang putus. Ada-ada aja. Namun Aldrich tak menyerah, dia terus memancing berharap bisa mendapatkan ikan.
Waktu pun terus berlalu. Di sisi lain, matahari yang menyengat membuat Aldrich tak tahan. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke air tersebut. Dixon yang melarangnya, namun Aldrich kekeh terus berenang. Akhirnya dia bilang kau harus hati-hati terhadap hiu. Padahal itu hanya untuk menakut-nakutinya saja. Akhirnya Aldrich yang ketakutan langsung kembali ke rakit tersebut. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam, namun masih tidak ada bantuan yang menolong mereka. Di kelima di samudra tersebut, mereka masih saja belum mendapatkan bantuan. Ketika Tony akan mengambil air laut dan meminumnya, dia dilarang oleh Dixon karena mungkin takut air tersebut dapat membahayakannya. Dan ketika Aldrich menanyakan kepada Dixon sekarang mereka ada di mana, Dixon tiba-tiba menemukan pensil di sakunya. Dia senang sekali karena dengan pensil tersebut dia bisa menggambar grafik dan mengetahui dirinya sekarang berada di mana. Setelah grafik tersebut tergambar, akhirnya Dixon mengetahui bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan daratan. Lalu setelah itu, mereka mulai bekerja sama untuk membuat jangkar sebagai pengereman rakit tersebut. Ketika angin berubah arah, mereka membuatnya dengan bahan seadanya yang ada di rakit tersebut. Akhirnya setelah jadi, mereka menggunakan jangkar buatannya sehingga angin tetap stabil membawa mereka ke daratan. Ketika rencana mereka untuk ke daratan berjalan mulus, mereka pun tak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, meminta hujan supaya mereka bisa meminumnya. Karena di sini mereka sudah memang semakin kehausan. Tak terasa malam pun kembali. Ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba hujan datang dengan derasnya. Mereka sangat senang dan bersyukur karena Tuhan mengabulkan doanya. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka langsung meminum air itu dan menyimpannya di sebuah wadah untuk persediaan selanjutnya. Lalu keesokan harinya Aldrich memancing kembali dan berharap dia mendapatkan ikan. Namun dia tetap tidak mendapatkannya. Akhirnya Aldrich yang sudah muak, dia mengambil pisau di sakunya. Dia berniat untuk menombak ikan dengan pisaunya. Sementara Dixon melarangnya karena dia khawatir pisau itu dapat membolongi rakitnya. Namun Aldrich kekeh terus menombak ikan tersebut. Dan tak disangka-sangka dia menombak sesuatu, yaitu anak hiu yang lumayan berukuran besar. Aldrich langsung mengangkat ke rakit tersebut. Sementara itu Tony yang tertidur terbangun dan kaget karena hiu itu tepat jatuh di tubuhnya dan mengira hiu itu jatuh dari langit. Bayang banget sih, lagi tidur bangun-bangun ada hiu. Oke, lanjut. Akhirnya mereka pun memakan daging hiu itu mentah-mentah, guys. Setelah selesai makan, mereka membersihkan perahu tersebut, namun tanpa mereka sadari gerombolan hiu tersebut mengintai mereka karena bau darah yang mereka buang ke lautan lepas. Tak terasa hari pun malam kembali. Di malam itu Aldrich yang menyeburkan tangannya ke air, lalu tiba-tiba tangannya digigit oleh hiu tersebut. Akhirnya teman-temannya yang mengetahui hal tersebut langsung mengobatinya dan melilit tangannya dengan kain untuk menghentikan pendarahan. Waktu terus berlalu, mereka tak menyerah dan bertahan hidup menuju daratan tersebut. Siang malam terus berganti, namun masih saja mereka tak mendapatkan bantuan. Sementara itu di sisi lain persediaan makanan mereka mulai menipis. Mereka tak lupa terus meminta doa, meminta keselamatan kepada Tuhan mereka. Singkat cerita, hari ke-15 di samudra tersebut, Tony yang memandangi pistolnya berpikir dia untuk bunuh diri. Lalu tiba-tiba Aldrich meminta pistolnya dan menembak burung yang sedang hinggap di perahunya. Dixon yang terbangun, dia langsung mengambil burung itu, namun tiba-tiba hiu mengejarnya. Serangan terjadi, untungnya dia berhasil selamat dari serangan hiu tersebut dan langsung memakan daging burung itu mentah-mentah. Hari ke-20 di samudra tersebut. Di sini Dixon yang terbangun, dia memarahi Aldrich karena dia tidur ketika gilirannya berjaga. Namun Aldrich yang sudah muak, dia mengungkapkan bahwa dia tahu mereka bisa tersesat karena kelalaian si Dixon itu. Akhirnya Dixon mengaku kepada Aldrich dan Tony bahwa dirinya ketika menerbangkan pesawat tertidur yang menyebabkan pesawat itu keluar dari jalur yang ditentukan. Dixon pun meminta maaf atas semua kesalahan yang dia perbuat dan sungguh menyesalinya. Setelah pertengkaran itu berlalu, mereka berbaikan dan di sini Dixon mengambil sepatunya lalu membelahnya menjadi sebuah dayung. Mereka silih bergantian dengan tenaga yang tersisa untuk menuju suatu daratan.
Tak terasa hari ke-30 di lautan tersebut, dengan tubuh yang mulai terbakar, kehausan dan kelaparan, namun mereka masih tetap bertahan hidup dan semangat untuk menuju ke daratan. Cobaan terus mendatangi mereka bertiga, tiba-tiba hujan datang namun berbeda dengan hujan sebelumnya. Hujan itu membawa badai yang sangat mengerikan yang membuat mereka terpontang-panting di laut tersebut yang hampir saja membuat mereka mati. Untungnya mereka berhasil lolos dari badai tersebut dan selamat. Singkat cerita, ketika badai sudah reda, mereka sudah semakin putus asa dan berpikir akan mati di lautan itu. Dixon menangis sambil meminta maaf kepada mereka karena membuat mereka semua berakhir seperti ini. Waktu terus berlalu, mereka sudah semakin sekarat dan hampir mati. Namun keajaiban muncul, Adrit melihat daratan dan akhirnya mereka sangat senang. Mereka semua bersemangat untuk mendayung perahunya dan pergi ke daratan tersebut. Mereka tersapu ombak hingga terpental dari perahu, lalu ketika sampai dengan tubuh lemah, mereka berjalan kaki menuju pondok di pulau itu dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Against the Sun. Sungguh mengharukan melihat perjuangan mereka bertahan hidup di lautan lepas dengan penuh keyakinan bahwa sang kuasa akan menyelamatkannya. Dan di akhir kredit film ini ditunjukkan orang yang benar-benar mengalami kejadian tersebut karena film ini berdasarkan kisah nyata yang dialami Harlow Dixon, Tony Pastula, dan Jane Aldrich. Dan pesan moral dari film ini menurut gue pribadi adalah kita harus terus melangkah maju dan jangan pantang menyerah. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah dukung dan subscribe ke channel ini. Tanpa kalian, channel Bang Wiguna gak akan berkembang seperti ini guys. Oke guys, Bang Wiguna undur diri. See you in the next on video. Bye.